pembelajaran atau ada kemarin kami temukan lebih banyak justru PKL. Nah ini kan sangat disayangkan ya ketika misalnya industri memberikan investasi tapi PKL. Nah PKL ini kan sebenarnya sudah menjadi bagian yang umum gitu ya, lumrah itu sudah dilakukan oleh industri gitu. Jadi ini mungkin nanti dari tim kurator kami juga akan lebih teliti lagi untuk melihat jangan sampai nanti pemadanan atau investasi yang diberikan oleh industri ini dalam tanda kutip tidak masuk akal seperti itu. Ini yang juga kemarin kami temukan. Jadi harusnya lebih banyak ke fisik, mungkin ya pembangunan peralatan praktik atau mungkin guru tamu, ya penyelarasan kurikulum gitu ya, dan tidak yang lain atau rekrutmen lulusan, sertifikasi dan seterusnya. Dan ya ini memang juga salah satu yang menjadi pencermatan kita pada tahap 1 kemarin, di mana industri ini menganggap bahwa pemadanan dukungan ini nantinya digunakan untuk mengganti investasi yang diberikan oleh industri. Nah ini juga mohon Bapak Ibu nanti juga bisa menyampaikan kepada industri, walaupun nanti juga kami akan melakukan sosialisasi ke industri gitu ya, bisa menyampaikan ke industri pasangannya agar memaknai skema pemadanan dukungan ini bukan istilahnya balas budi gitu ya. Jadi kayak misalnya industri berinvestasi dalam bentuk alat misalnya senilai 500 juta, jangan dibayangkan bahwa pemadanan dukungan yang akan kami berikan itu untuk mengganti investasi tersebut, tidak gitu ya. Itu yang kami temukan kemarin, ada tidak semua tetapi ada. Nah itu mohon nanti juga bantuan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang barangkali sudah bermitra dengan industri untuk meyakinkan industrinya bahwa tidak seperti itu. Tetapi nantinya skema pemadanan dukungan ini akan digunakan untuk mendukung investasi yang telah diberikan oleh industri. Sebagai contoh, misalnya industri memberikan alat, ya, misalnya memberikan alat. Nah, sekolah ini mungkin memberikan bangunannya gitu, senilai dengan nilai alat yang diberikan oleh industri. Karena bisa jadi sekolah tidak memiliki bangunan untuk menampung peralatan-peralatan yang diadakan oleh industri. Atau sebaliknya, itu misalnya dari industri itu memberikan bangunan, gitu ya. Nah, dari sekolah ini memberikan melakukan pemadanan dalam bentuk pengadaan alat atau peralatan seperti itu. Atau misalnya industri memberikan alat dan bangunan, nah sekolah nanti melakukan pengimbangannya dari sisi pembelajarannya, misalnya untuk penyelarasan kurikulumnya, kemudian magang guru, pelatihan guru, seperti itu. Mungkin soal sertifikasinya ditambah seperti itu ya, sertifikasi siswa, sertifikasi gurunya juga ditambah seperti itu. Jadi pengimbangan tersebut ini harus betul-betul terukur dan jangan sampai misalnya terkesan seperti pelaksanaan atau pemberian pemadanan dukungan ini balas budi kepada industri. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini dengan mitra dunia kerja kita setara ya. Next ya. Ya, jadi ini Bapak Ibu ya, yang bisa kami sampaikan bahwa untuk dukungan ya, dukungan pada komponen kegiatan ini kita minimum itu ada 3 ya, minimum tiga komponen ya. Ada dari sarana prasarana ya, pemenuhan sarana atau prasarana ya, jadi tidak harus sarana dan prasarana. Kalau sarana dan prasarana itu semuanya ya, bangunannya ya, di alatnya, ini boleh salah satunya gitu ya. Kemudian juga guru tamu atau kelas industri, dan juga penyelarasan kurikulum. Nah ini minimum ini ada 3 ini gitu ya. Mungkin nanti ya komposisinya tergantung dari industrinya. Nah dengan minimum investasi ini sebesar 300 juta rupiah. Kenapa 300 juta? Supaya juga nanti pemadanan yang kami berikan ke sekolah juga berasa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya industri itu ngasihnya 300 juta kan kami akan melakukan pemadanan itu 1:1. Ketika kami melakukan pemadanan 1:1 kan artinya kami memberikan juga yang senilai sama. Nah, ketika 300 juta ini kan sekolah bisa lebih fleksibel untuk pemanfaatan, bisa untuk beli alat, bisa untuk bangunan, ya bisa untuk juga non fisik seperti yang tadi untuk pembelajaran seperti itu. Satu SMK itu dapat
bermitra dengan lebih dari satu industri Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti satu itu harus satu SMK harus bermitra dengan satu industri. Jadi minimum investasi investasi Dudi ini bisa nanti sifatnya itu penjumlahan dari semua investasi mitra. Misalnya contoh ada satu mitra industri investasinya hanya 150 juta. Kemudian mitra industri lain investasinya 200 juta. Nah, kalau misalnya per individu industri ya tentu saja tidak lebih dari 300 juta. Tapi ketika ditambah, nah ini bisa mencapai 350 juta. Nah ini juga bisa kita akomodasi seperti itu. Sehingga nanti perimbangannya atau pendampingan atau pemadanannya dari kami ini juga agak terasa di sekolah ya. Dan kami berharap Bapak Ibu nanti tidak ada lagi sekolah yang melakukan perubahan nilai investasi itu pada saat bimbingan teknis. Ini juga yang kemarin kami rasakan pada saat bimbingan teknis pertama. Ini banyak sekali sekolah yang melakukan perubahan baru mengubah gitu, menyesuaikan satu dengan yang lain. Mungkin juga ada yang sampai mencari-cari industri, mumpung ada banyak industri di saat BIMTEK. Nah ini kami berharap ini tidak ada lagi, sehingga nantinya pada saat BIMTEK ini fix nilai gitu ya dari industri, sehingga pada saat pencairan ini kami juga mencairkannya dengan jumlah yang fix gitu. Dan pada saat BIMTEK ini tidak berlarut-larut. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dimohon ini mulai sekarang nih, mulai cari industrinya dan difikskan berapa nilainya, berapa sih nilai investasi dari industrinya ini difikskan gitu ya. Kalau memang mau ada nego-nego, ayo coba nego-nego dalam waktu 1 bulan Nah kemudian anggaran yang diberikan ya, oleh Kemendikbudristek ini hanya untuk pengembangan SMK PK skema pemadanan dukungan ya. Jadi sebagaimana tadi yang saya sampaikan, yang kami sampaikan bahwa tidak ada namanya balas budi gitu. Jadi anggaran diberikan itu untuk diserahkan ke industrinya, itu tidak ada ya. Jadi anggaran yang kami berikan itu untuk pengembangan SMK-nya. Jadi kalau ada industri tadi nyumbang 500 juta bukan berarti terus nanti SMK dikasih bantuan itu bayar balik atau mengembalikan investasi 500 juta, tidak. Tetapi anggaran ini diberikan untuk mengembangkan kompetensi keahlian yang ada di SMK tersebut seperti itu ya. Nah ini ya simulasi bantuan yang saya sampaikan, saya diberi 200, diberi 100, total bisa 300 juta. Jadi boleh seperti itu. Baik, next. Ya, ini nanti teknis pendaftaran programnya akan dijelaskan nanti oleh tim kami. Ya, barangkali mungkin saya akan coba menjawab yang ada di question and answer dulu ya, Bapak Ibu ya, di Q&A. Pada dan izin ya pada dan ya. Saya bisa langsung saja ya pada dan supaya mungkin nanti sesi berikutnya bisa kita lebih banyak ke teknisnya. Karena nanti akan sedikit lebih pada saat dan nanti teman-teman teknis juga akan barangkali menjawab gitu ya, beberapa hal yang menjadi temuan kami pada skema pemadanan dukungan tahap 1 ya. Nah ini SMK Unipad sistem kerjasama memberi pembantuan atau boleh pinjaman. Yang barangkali perlu kita cermati ya. Ketika pinjaman kan artinya harus ganti. Ketika pinjaman harus ganti, ini tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau bantuan itu benar bantuan itu hibah, betul dihibahkan. Karena nantinya Bapak Ibu, terutama untuk yang negeri ya, aset yang diberikan oleh industri ini kan nantinya harus kita daftarkan atau kita tetapkan sebagai aset daerah seperti itu. Ya, itu harus dimaknai seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau pinjaman itu ya nanti harus diganti. Kalau misalnya kalau misalnya berupa subsidi pinjaman ya yang dianggap sebagai investasi itu kan menjamin gitu ya. Sama seperti kalau kita menjamin anak kita motor itu kan bukan investasi motor kepada anak kita kan. Kita pinjam aja sewaktu-waktu bisa diambil seperti itu. Nah itu yang mungkin juga jadi masalah di kemudian hari. Nah ini juga dari Bapak Ibu Agustina ini. Jadi
dapat DAK jangan khawatir karena misalnya ini tahun ini kami juga akan melakukan beberapa negosiasi klausul ya kalau misalnya memang tidak bisa mendapatkan di tahun ini maka akan kami pertimbangkan untuk bisa mendapatkan ini di tahun 2023 seperti itu. Ini sudah dijawab tadi ya Pak Muhammadiyani ya, skema pemadanan tidak bisa satu boleh. Berapa lama dana pemadanan ini harus direalisasikan oleh industri ke sekolah? Ya di tahun berjalan Bapak ya. Jadi kalau misalnya ini tahun 2022 kita mulai pemadanan ini mulai bulan Juni ya maka industri harus sudah merealisasikan di tahun bulan Juli sampai bulan Desember seperti itu. Dan ini tidak boleh lompat tahun ya. Jadi kalau misalnya industri sudah mewujudkan investasinya, baru sekolah boleh memanfaatkan dana pemadanan senilai nilai investasi yang diberikan. Jadi tidak ada istilahnya semacam ya kita komitmen tidak bisa begitu juga Bapak Ibu. Ya kalau dilaksanakan, kalau tidak nanti yang repot adalah Bapak Ibu ketika diaudit. Ya, jadi ketika nanti di akhir bisa jadi kan akan diaudit ya akhir-akhir atau mungkin tahun T+1 akan diaudit Bapak Ibu. Kalau misalnya industri itu hanya berjanji-janji saja gitu ya, janji-janji, kemudian sekolah itu sudah memanfaatkan senilai komitmen awal dengan industri, nah ini jadi temuan gitu. Karena kan judulnya ini pemadanan ya, pemadanan 1:1. Jadi harusnya industri invest dulu, setelah itu SMK itu melakukan realisasi senilai dengan investasi dari industri. Jadi bisa jadi di akhir ada beberapa SMK yang harus mengembalikan karena nilai investasi dari industrinya ini tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Ya, nanti untuk proses pendaftarannya bisa kita sampaikan ya sesi berikutnya. Materi juga mudah-mudahan nanti di-share oleh panitia dalam bentuk PDF ya. Perhitungan pemadanan dari industri Imrawati ya ini pemadanan dari industri ini di tahun berikutnya. Artinya Bapak Ibu ini sudah tinggal punya waktu sekitar 5 bulan menjalankan kegiatan sebenarnya hampir sama dengan Bapak Ibu yang satu ini kurang lebih main-mainnya gitu ya, mungkin selisih sekitar 15 hari atau 20 hari gitu antara yang kedua seperti itu. Nah untuk program skema pemadanan apakah harus pada program kalian yang diunggulkan atau dengan program kalian lain yang ada di sekolah? Memang diutamakan adalah yang diunggulkan, diutamakan yang diunggulkan. Tetapi kalau misalnya dari industri itu ingin memberikan bantuan ke kompetensi keahlian lain, program kalian ini diperkenalkan. Silakan saja, tetapi nanti dana pemadanannya ini memang kami mohon maaf harus dimanfaatkan khususnya yang fisik ya untuk program keahlian yang diperlukan. Kecuali kalau misalnya dia berada dalam satu sektor, sama-sama sektor tapi tidak salah kecil ya. Kalau misalnya dalam sektor, nah ini mungkin ini tidak bisa tidak bisa. Ya, pemadanan dengan industri bisa untuk kompetensi lain. Ya, ini sama-sama ya, sama-sama di sektor lainnya ya, atau sektor pertanian ini boleh. Masih satu sektor. Diutamakan memang yang sektor ya. Supaya juga nanti mohon maaf untuk PPK kami ini juga tidak kesulitan pada saat melaksanakan ini seperti itu. Pendaftaran ini nanti akan kami berikan yang jadinya ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau pertama ini keberatan pada daerah dalam hal ini Makassar terkait kriteria daerah masing-masing. Daerah timur kalau tidak ada di Makassar. Seharusnya juga mohon maaf Bapak Ibu ya untuk pemadanan lingkungan ini tidak harus industri besar, UMKM yang memang mereka concern dengan sekolah ya, barangkali mereka juga mau menyumbangkan gitu investasi gitu di untuk mengembangkan SMK itu juga boleh. Jadi tidak harus industri besar. Contohkan ada beberapa daerah itu industri yang melakukan pemadanan
mereka berinvestasi di sekolah juga dengan tujuan sebenarnya gitu ya, misalnya mereka ingin membuat semacam bikin factory yang ada di sekolah, jadi mengalihkan produksinya dari yang sudah mereka buat itu ke sekolah, itu dengan harapan misalnya sekolah ini bisa ikut membantu mereka berproduksi, nah itu juga bisa seperti itu. Biasanya nanti maaf karena juga akan kurasi ya, akan melihat kesungguhannya gitu, jangan bohong-bohongan gitu, karena juga kami temukan pada saat kurasi kemarin itu ya ada punya apa namanya mitra dunia kerjanya itu ya bukan bohong-bohongan ya, artinya tidak serius lah gitu, tidak serius membantu sekolah atau misalnya membantu sekolah dengan harapan mendapatkan balas jasa gitu ya, atau bantuan pada dana ini dikembalikan kepada mereka seperti itu. Dan Bapak Ibu untuk apa namanya investasi atau dukungan dari industri ini, maaf tidak harus dalam koridor pemadanan dukungan. Kalau sekolah memang punya peluang gitu ya untuk bisa memadai atau bukan memadaikan, bisa mencari industri yang mampu untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan pengelolaan pendidikan dengan tingkat mutu pendidikan di dunia sekolah, itu dibuka saja peluang itu ya. Jadi kalau misalkan dapat SP ya sudah apa-apa. Ini kan tidak harus kerjasama itu dapat SP. Kalau misalnya nilainya sudah lebih dari yang disyaratkan gitu ya, kemudian juga sudah lolos durasi, ya itu bisa dapat SPI. Tapi kalau tidak ya sudah, jangan berkecil hati gitu Bapak Ibu. Tetap aja usahakan ya Bapak Ibu untuk mencari dukungan dari besar, karena yang kami pahami, saya sendiri juga pernah jadi guru gitu ya, kami memahami yang namanya sekolah itu dalam dimensi apapun itu sulit sekali untuk mengajar industri. Saya bahkan kadang-kadang menggunakan bahasa yang ekstrim, tidak mungkin mengajar industri. Karena apa? Karena industri itu profit orientasi pada keuntungan, sehingga mereka berinovasi terus, alasannya baru terus, teknologi yang diimplementasikan selalu baru gitu ya, SDM-nya juga mereka upgrade terus. Sekolah ini tidak boleh menjadi negara sendiri gitu, karena sekolah ini nantinya akan menjadikan cetak lulusan yang bekerja di dunia kerja, harus selalu diskusi dengan industri. Jadi meskipun itu tidak dalam koridor skema pemadanan dukungan, Bapak Ibu harus berkolaborasi, berkoordinasi dengan industri, lepas dari apakah mendapatkan investasi atau tidak. Seperti itu. Ya. Saya rasa ini yang bisa kami sampaikan sebetulnya cukup banyak ya. Saya rasa barangkali nanti Pak Dadan bisa menyerahkan kepada tim teknis yang akan menjelaskan mengenai teknis pembakaran. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang juga yang kami jawab ya. Mungkin juga ada curhatan juga ini dari SMP Lagu, juga ada yang sudah curhat gitu ya, kemudian juga ada beberapa SMK lain yang barangkali tidak bisa kami sebutkan satu-satu yang sudah menyampaikan pertanyaan dan curhatannya juga. Saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari koordinator saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Salam Hidayah, salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak Taufik atas penjelasan serta observasi sesi diskusi yang jawab dari kolom chat. Baik, kepada Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu penjelasan teknis mengenai pendaftaran program SMK sebulan skema yang akan disampaikan oleh tim yang program evaluasi yang diwakilkan oleh Pak Solihin. Jadi kami persilakan. Terima kasih dan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak sekalian. Mohon izin Direktur, mohon izin Pak Taufik, Pak Wisnu menyampaikan teknis pendaftaran program SMK skema pemadanan dukungan tahap 2 ini. Yang pertama, Bapak Ibu harus melengkapi dulu surat pernyataan dari istri yang nanti untuk templatenya diupload pada Kemdikbud. Nah, isi dari surat pernyataan istri ini adalah berapa dukungan intervensi
Ya, untuk surat pernyataan industri ini kami sampaikan untuk template-nya. Yang pertama nanti atas nama industri, suratnya ini sesuai dengan industri yang akan mendukung intervensi sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang bertanda tangan bawah ini adalah pemimpin perusahaan atau pimpinan perusahaan dengan menyebutkan nama, jabatan, kemudian nama perusahaannya. Kemudian nanti diisi juga nama SMK yang didukung oleh industri tersebut. Kemudian ini adalah tahun anggaran 2022. Kemudian nanti bertanda tangan adalah pimpinan industri yang dibubuhi oleh materai 10.000 dan tanda tangan asli dan stempel. Kemudian untuk lampiran kedua ini sesuai dengan intervensi dukungan dari industri ada 3 poin. Nanti silahkan diisi Bapak Ibu untuk setiap tema kegiatannya. Isikan volume, ini bentuk kegiatannya seperti apa, nanti silakan Bapak Ibu isi. Kemudian volume untuk setiap tema kegiatan berapa dan nominal kegiatan, nominal dukungan industri berapa, akan diisikan. Kemudian total nominal dukungannya berapa, akan diisikan. Kemudian Bapak Ibu nanti industri juga tanda tangan di sini, materai 10.000, kemudian tanda tangan asli dan stempel. Nah nanti setelah itu di scan hasil surat pernyataan dari industri ini, di scan, di save dalam bentuk PDF. Nanti silakan setelah surat pernyataan ini sudah siap untuk di-upload, nanti Bapak Ibu bisa masuk di link pendaftaran kami. Bisa dirubah berapa? Nah, pada link pendaftaran ini di dalam sini juga sudah kami berikan link template surat pernyataan. Bapak Ibu bisa mengikuti. Kemudian untuk surat pernyataannya ini kami tekankan lagi tanda tangan dan stempel atas materai 10.000 oleh pimpinan industri. Kemudian Google Form ini diisi dengan ketentuan satu sekolah dan satu industri. Jika Bapak Ibu lebih dari satu industri, nah nanti mengisi 2 kali, tergantung banyaknya industri yang akan mendukung sekolah Bapak Ibu. Misalkan ada 3 industri, berarti sekolah harus mengisi 3 kali Google Form. Nah yang pertama adalah identitas sekolah. Jadi silakan Bapak Ibu isikan nama sekolah, misalkan SMK Pembangunan. SK-nya silakan diisikan juga. Dan provinsi dan nama sekolah kan Ahmad Mansuri. Kemudian kontak person, nah, silakan isikan kontak person kepala sekolah yang berhubung dengan WhatsApp, karena nanti berkaitan dengan proses seleksi ini sampai ke tahap kurasi dan seterusnya, nanti kami akan informasikan melalui kontak yang tertera pada pendaftaran ini. Kemudian diisikan berikutnya adalah identitas industri mitra, silakan diisikan. Ini hanya untuk satu industri Bapak Ibu. Nanti. Oh, narap lebu nang email nih. Kemudian provinsi dari industrinya, kabupaten kota industri. Masalahnya arep merubah Agung kuwi kan 95 dadi 85. Kemudian alamat lengkap industri, nanti diisikan. Akan jalan apa gitu ya. Kemudian nama PIC industri, ini yang bertanggung jawab
nantinya komunikasi dengan kami, nanti mohon diisikan juga yang biasanya narung ya, narung dari individu tersebut. Biasa kita belas. Akan Oke. kemudian kontak personnya ini juga mohon kontak person dari industri yang terhubung dengan WhatsApp. Kemudian industri akan memberikan dukungan investasi pada kompetensi kalian yang dimiliki oleh sekolah. Nah, ini kami prioritaskan di 60 kompetensi kalian SMK PK 2022. Nanti silakan Bapak Ibu isikan kompetensi kalian yang akan didukung oleh industri. Ini satu industri perkenankan hanya satu kompetensi kalian kan. Kemudian masuk ke dalam rincian anggaran. Nah, di sini Bapak Ibu minta untuk mengisikan nominal anggaran yang akan diintervensi oleh industri. Misalkan sarana. Nah, ini mau diisikan angka saja Bapak Ibu ya. Tidak berkenan untuk tanda titik atau koma. Nah, jadi dalam pengisian nominal ini Bapak Ibu harap berhati-hati memperhatikan banyaknya angka 0 ya. Misalkan saya mengisi 100 juta. Ini. Kalau kami tidak memperkenankan tanda koma seperti ini, nanti kami akan berikan kesempatan Bapak Ibu untuk mengecek ya. Ada link edit nanti setelah Bapak Ibu submit untuk Bapak Ibu bisa mengecek kembali sesuaian nominal yang sudah diisikan tadi. Kemudian untuk peralatan misalkan tidak ada, jika tidak ada Bapak Ibu bisa isikan angka 0. Nanti ada masih 200 juta pelajaran 100 juta kamu misalkan tidak ada KL 150 juta. Nah, nanti silakan diisikan Bapak Ibu sesuai dengan intervensi yang sendiri. Nah, setelah selesai mengisi surat pernyataan yang sudah di-scan tadi Bapak Ibu, yang sudah ditandatangan bermeterai dan stempel oleh industri tadi, silakan diupload di form pendaftaran ini dengan maksimal ukurannya 10 MB dengan formatnya PDF. Ini saya juga akan upload. Nah, jika sudah submit. Nah, di sini kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu nanti mengecek kembali, bisa klik edit new response ini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa cek kembali nominal atau isian yang akan disubmit ya Bapak Ibu ya, yang sudah disubmit tadi. Dan harus cek kembali. Jika ada kesalahan bisa diedit langsung di sini Bapak Ibu, dan nanti bisa disubmit ulang. Jika sudah dirasa tidak ada perbedaan, misalkan ini awalnya 0, ternyata ada investasi 200 juta. Nah, isian ini harus sesuai dengan surat pernyataan yang Bapak Ibu upload. Nah, kemudian misalkan Bapak Ibu nanti akan mengedit ya, mengedit di hari berikutnya gitu, misalkan Bapak Ibu masih kurang yakin dengan isian ini, nah, Bapak Ibu bisa menyimpan link editnya. Setelah submit seperti ini klik edit new response. Nah, link yang ini dalam posisi review, link yang ini Bapak Ibu bisa copy
kemudian Bapak Ibu simpan. Ini adalah link edit isian Google Form yang Bapak Ibu isi tadi. Jika Bapak Ibu ingin mengedit di lain hari, bisa menggunakan link yang akan saya coba browser. Nanti posisinya adalah posisi isian yang sudah Bapak Ibu isi. Jangan sampai link ini hilang Bapak Ibu. Ini link untuk Bapak Ibu mengedit isian Google Form. Baik, demikian Bapak Ibu teknis pengisian pendaftaran program SMKPK skema pemadaman untuk tahap 2 ini. Nanti Bapak Ibu bisa diperhatikan kembali dalam pengisian nominal anggaran yang disesuaikan dengan surat pernyataan yang Bapak Ibu upload. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Mas Dadan, silakan. Baik, terima kasih Mas Solihin atas penjelasan mengenai teknis pendaftaran program SMKPK skema dukungan. Bapak dan Ibu, kita berikan kesempatan untuk tanya jawab mengenai teknis pendaftarannya ini. Silakan mungkin boleh di chat nanti Pak Solihin menjawab dari kolom chat para peserta. Silakan. Rubahan sampean Pak dikasih jir. Mungkin ini ingin bertanya langsung dari SMK Muhammadiyah Wajanan, Pak Nur Alim. Mungkin host bisa dimasukkan. Silakan Pak Nur Alim bertanya langsung mengenai form yang diisi oleh industri. Mohon izin Pak, silakan diklik unmute. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang ditanyakan, mohon maaf Pak, ini sebenarnya kami dari SMK Muhammadiyah Lojanan sudah melakukan tahap wawancara pada saat itu tanggal 22 April 2022 dan dengan industri juga sudah diwawancara langsung dengan industri pada saat itu. Tapi kendala kami sudah melobi ke industri, sudah merayu dan sebagainya. Kendalanya kami sudah dikirimi surat pernyataan yang tadi yang Bapak tadi sudah kirimkan, sudah dikirim ke industri langsung untuk diisi. Mungkin itu kenanya mungkin pada tahap pertama mungkin kalau impact. Yang jadi persoalan pada saat itu kami di sini mitranya dengan United Tractor untuk teknik alat berat. Pada saat dikirim link yang surat pernyataan yang kopnya industri dan lain sebagainya, sebenarnya dari industri selama kami mengadakan MOU dengan United Tractor itu sudah banyak yang dibantu oleh United Tractor yang seperti yang disebutkan tadi, seperti rekrutmen, guru tamu, bantuan komponen peralatan, sertifikasi guru, pelatihan karakter building, kelas industri, workshop standar industri, itu sudah dibantu oleh industri sejak kami menandatangani MOU tahun 2011. Yang jadi kendala terbesar industri pada saat penandatangan ini, mereka sudah isi semua. Ketika masuk ke pimpinan untuk ditandatangani surat pernyataan, kendala yang ada di surat itu, mohon maaf ya saya baca di surat pernyataan, bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka kami bersedia
menerima konsekuensi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kata konsekuensi sesuai perundangan yang berlaku ini mereka tidak mau terima, Pak. Industri itu seakan-akan mereka itu menganggap mereka membantu SMK selama ini dianggap main-main. Padahal sudah besar mereka bantu, tapi kata-kata ada konsumsi itu yang menjadi persoalan di surat pernyataan itu bagi industri, sehingga pada saat tahap pertama kami dikirimi surat sudah masuk di meja pimpinan United Tractor. Nah, belum masih dibahas terus oleh mereka masalah surat pernyataan. Ada kata di situ yang mereka belum mau menerima, kata konsekuensi peraturan perundangan yang berlaku. Nah, itu yang menjadi persoalan. Makanya sampai saat ini United Tractor yang sudah sejak lama membantu kami dalam SMK, karena kami adalah SMK binaan United Tractor yang mungkin sekitar hampir 1 miliar mungkin mereka membantu kami dari tahun 2011 sampai sekarang, dan sekarang aja sudah ada panggilan untuk guru untuk sertifikasi guru, sudah dipanggil sekitar 4 orang, berjalan sekarang walaupun kami belum mengadakan tanda tangan MOU penandanan, tapi sudah jalan lagi sekarang bantuan untuk sertifikasi guru teknik alat berat 4 orang, gurunya sedang pelatihan. Nah, yang menjadi persoalan kami yang saya merayu industri sampai saat ini, yang kendala terbesarnya di situ, Pak, di surat pernyataan. Mereka sudah ngisi dari kepala TC, sudah ngajukan ke pimpinan United Tractor, sudah masuk di mejanya sampai sekarang, tapi belum mau tanda tangani karena persoalan yang pernyataan tadi, Pak. Nah, itu, Pak, jalan keluarnya kayak gimana, Pak? Sebenarnya saya sudah sampaikan pada waktu itu, ini hanya formalitas dari saya sampaikan formalitas saja dari kementerian, Pak, karena mereka juga sudah membantu sangat banyak di sekolahan khususnya binaan United Tractor, tapi dengan kata-kata itu mereka belum bisa menerima itu ada kata-kata seperti itu di surat pernyataan. Oke, Mas, terima kasih, Mas. Itu aja mungkin keluhan dari kami yang mengadakan MOU atau binaan United Tractor yang sampai sekarang kami belum mendapatkan pernyataan itu dari industri. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini yang dapat menjawab Pak Taufik mungkin. Silakan, Pak. Mohon izin Pak Taufik. Halo. Pak Wisnu, izin. Kamu berangkat jam berapa? Ya, baik. Mundur. Mungkin dari saya, Pak, ya. Nah, ini memang karena surat pernyataan ini adalah sebagai Dua kan, Pak? untuk legalitas kami bahwa industri memang benar-benar akan memberikan dukungan kepada SMK. Sama. Nah, ini adalah ya, Pak. Sebelum ada ini mereka sudah mendukung, Pak, sebenarnya itu mereka sebelum ada penandanan mereka sudah mendukung yang saya bilang sebutkan tadi hampir sekitar kurang lebih 1 jam, dan pada saat wawancara kemarin mereka menyanggupi sekitar 500-an pada saat wawancara, 500 jutaan pada saat wawancara. Tapi ketika ada surat pernyataan itu mereka baca, akhirnya mereka berpikir, loh, kok ada surat pernyataan seperti ini? Iya, itu, Pak. Ya, Pak. Memang ini sebagai ini, Pak, ya, apa namanya, pegangan kami bahwa industri secara legal ya, Pak, yang tertulis itu benar-benar memberikan dukungan ke SMK. Jadi apa namanya, nantinya jika di kemudian hari misalkan industri ternyata tidak mendapati janjinya, ya, dan kami sudah misalkan sudah memberikan dukungan ke SMK, tapi tiba-tiba industri itu berpaling gitu. Nah, ini sebagai
pedoman kami Bapak Ibu, untuk legalitas kami. Jadi kalau industri memang yakin akan memberikan, saya rasa industri tidak masalah ya pernyataan ini. Kalau memang industri memang benar-benar akan memberikan ke SMK. Oke Pak, nanti kami coba terakhir lagi. Ya, terima kasih Bapak. Iya, makasih Pak. Ada pertanyaan lagi dari ya sama-sama Pak, kasih kembali Jangan buka tasnya. SMKN 5 Kupang. Ini ada Di bawah pertanyaan tas bahwa itu, bagaimana jika buka lebih mapnya. dari satu industri, bagaimana teknis pengisiannya? Ya, Lari Bapak Ibu, kami Mas Rey, ada yang bocor Mas Rey? Kami sudah. tapi sudah bisa daftar ya. Ada. Ya. Hai. Jika SMK yang 100 memiliki industri ya, memiliki industri padanannya lebih dari satu industri, ya. teknis pengisian Google Form, Wes. Bapak Ibu bisa mengisikan lebih dari satu kali Google Formnya. Karena dalam satu pengisian hanya berlaku satu industri saja Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu misalkan ada 3 industri yang akan mendukung sekolah Bapak Ibu, berarti nanti ada 3 kali pengisian. Nah, ada setiap rincian itu mewakili satu industri yang memberikan. Jadi nanti ada 3 surat pernyataan yang perlu Bapak Ibu siapkan dan diupload sebanyak 3 kali. Kemudian ini dari jika ada industri dari masih SMK N5 Kupang, jika ada industri pasangan sekolah kami yang belum punya akun atau belum terdaftar untuk skema pemadanan industri, apakah bisa diikutsertakan dalam kegiatan pemadanan industri? Bagaimana mekanismenya? Ya, untuk industri yang belum punya akun di aplikasi pemadanan industri yang sebelumnya, ini tidak masalah Bapak Ibu. Silakan saja didaftarkan melalui Google Form ini. Nah, nanti silakan nanti diisikan juga berapa nominal keuntungannya gitu ya. Dan, jadi memang tidak harus punya akun yang sebelumnya di industri, pokoknya industri yang nantinya bersedia memberikan dukungan investasi ke sekolah Bapak Ibu. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari SMK Hasanah Pekanbaru. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Apakah sekolah yang baru saja mendapatkan PK bisa mendaftar? Ya, ini kami buka kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang menerima program SMK PK tahun 2022 untuk mendaftar dalam program skema pemadanan dukungan ini. Jadi kami memberikan kesempatan. Nah, nantinya kami masih akan melakukan seleksi kembali. Nah, nanti yang penting Bapak Ibu mendaftar dulu ya, dan nantinya akan jadi arsip kami. Ya, kemudian dari misalkan Bapak Ibu tidak terpilih gitu ya, nanti akan kami pertimbangkan di tahun selanjutnya. Kemudian apakah boleh jika mendaftar dengan program kalian yang bukan PK? Ya, boleh Bapak Ibu, silakan saja daftarkan program kaliannya. Prioritas kami ya diusahakan ya, kami kalau bisa yang sesuai dengan kompetensi kaliannya. Bapak Ibu silakan mencari industri yang diusahakan dulu sesuai dengan kompetensi kalian, program kalian yang sudah ditetapkan di PK 2022. Ini kami membuka kesempatan Bapak Ibu yang memang industrinya akan mendukung penuh
kompetensi kalian ya, walaupun BK. Baik, mungkin itu dari saya, Mas Dadan. Saya kembalikan ke Mas. Silakan Mas Dadan. Mungkin ada tambahan dari Pak Wisnu. Silakan Pak Wisnu. Baik, Mas Soligit, Pak Dadan, mohon izin ya waktunya. Baik, untuk Bapak Ibu kepala sekolah, terima kasih sudah hadir dalam pertemuan sosialisasi SMKPK dalam skema pemadanan dukungan. Dan alhamdulillah di hari ini kita buka lagi tahap kedua setelah beberapa bulan yang lalu kita sudah membuka program ini, skema pemadanan dukungan ini tahap pertama, dan sudah kami dapatkan sekitar 230 sedang proses fintech. Kemudian seperti disampaikan Pak Direktur tadi, karena masih ada anggaran sekitar separuh lagi, sehingga kami memberikan kesempatan kepada SMKPK yang di tahun ini dengan jumlah 1.402 tadi untuk bisa bergabung dalam skema pemadanan dukungan. Nah, ini khusus untuk yang belum bergabung, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi yang menyampaikan pertanyaan bahwa bagaimana kalau kami sudah bergabung di skema pemadanan dukungan. Nah, kami hanya akan memberi kesempatan kepada yang belum bergabung. Artinya yang sudah bergabung tahap pertama tidak bisa bergabung tahap ini. Kemudian kami buka sepenuhnya untuk SMKPK baik yang dari tahun 2020, 2021 sampai sekarang yang baru. Silahkan untuk mendaftar di kesempatan ini supaya Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami, bermitra dengan industri, sehingga kami bisa memberikan bantuan yang sama dengan industri ketika mereka itu membantu Bapak Ibu. Contohnya misalnya 1 miliar, maka kami akan juga membantu 1 miliar. Semua teknisnya sudah kami sampaikan di paparan. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload paparannya, silahkan Mas Sulikin, mungkin bisa di-share paparannya di kolom chatting, atau nanti bisa kami berikan kepada Bapak Ibu di grup masing-masing, karena memang sudah ada grup yang SMKPK ini, jadi Bapak Ibu akan mendapatkan sepenuhnya informasi ini. Kemudian pendaftaran ini akan kami tutup tidak akan lama lagi, sekitar 2 minggu saja, karena sekitar tanggal 9 Juni itu sudah akan kami tutup, sehingga kita cut off untuk mendapatkan SMKPK skema pemadanan dukungan ini di tahap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu kalau mau yang ditanyakan lewat langsung berbicara dengan kami persilahkan, baik teknis maupun penuhnya tentang skema pemadanan dukungan ini. Kami persilahkan. Kita masih punya waktu. Tadi sudah Pak ya? Tapi Bapak lah silakan kalau memang nanti ada yang lain. Ya, singkat aja Pak Wisnu. Mohon penjelasan singkat saja. Bagaimana menormalisasi kalau bentuk bantuan dari industri itu selain fisik peralatan, jadi arahnya ke pembelajaran, atau bentuk bantuan dari industri itu tingkat-tingkatnya, misalnya fisik berapa, kemudian peralatan berapa. Nah, untuk pengembangan pembelajaran, misalnya PKL, utama, magang, dan seterusnya, bagaimana sistem menominalisasi. Terima kasih Pak Wisnu dan Pak Dadan. Baik Pak, tadi sudah kami sampaikan ilustrasi bagaimana kalau pemadanan ini bisa dilaksanakan ya. Misalkan
tadi mungkin Mas Liki disampaikan paparan yang nomor 6 ya, slide nomor 6 itu bahwa kita ilustrasikan misalkan ada pemadanan sekitar 5,7 M. Kemudian industri akan memberikan 2,4 itu dalam bentuk surplus. Kemudian 200 juta untuk upskilling dan skilling. Kemudian 200 juta lagi untuk peningkatan kapasitas SDM SMK. Maka kami juga akan memberikan dana pemadanan yang sama dari Direktorat SMK sekitar 2,5 M juga untuk surplusnya. Kemudian dari penguatan kurikulum akan kita berikan 300 juta. Itu ilustrasi saja sebagai contoh, nanti bisa dituangkan ketika Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing ketika bermitra dengan industri. Ini sebagai ilustrasi saja. Jadi memang maksimal dari sisi industri seberapapun tidak terbatas, tapi dari kami maksimal akan memberikan 3 miliar dengan minimal 300 juta Bapak. Dan itu bisa digabungkan. Misalkan tadi ada yang bertanya juga ketika bagaimana kalau kita nggak punya industri besar, adanya hanya UMKM, kemudian UMKM itu hanya kecil ya, misalkan 100 juta atau 200 juta atau kemudian bergabung dengan UMKM silakan. Jadi masing-masing 100 juta, ketika UMKM itu bergabung total menjadi 300 juta itu bisa. Kalau memang Bapak Ibu tidak ada perusahaan tingkat nasional. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Ilustrasi. Baik, ada yang bertanya lagi ya, Bu, silakan. Uji Pak Afri, tukar timbangan ini, tukar timbangan itu. Karena Pak Afri ada Pak Afri, Afri ATP ada di mana? Udah nanti Pak Afri dulu. Ada Pak Afri ATP berangkat tadi. Coba minjam timbangan yang lain, dicoba di situ lah baterainya bawa. Oh gitu. Kalau timbangannya kan? Kang Dadan bisa bacakan chatnya mungkin dalam waktu 10 menit ini terakhir, kita masih punya waktu 10 menit. Izin Pak, ada yang bertanya dari SMK. Banyak ya. Dari SMK ya. Dari SMK Negeri 1 Cilacap Pak. Ada ini Pak. Silakan. Silakan Bapak. Mohon bantuan teman-teman teknis untuk membuka mute-nya. Mungkin yang lain lagi, Mas Dadan. Sebelum kita punya waktu tinggal sekitar 8 menit lagi, silakan. Tri, nilaimu atletik mana Tri? Nilaimu atletik nanti? Iya tukang wedang itu toko kene iki. Hah? Tukang wedang itu toko kene. Dari SMK Negeri 4 Kuningan Pak. Masuk. Silakan di-unmute Pak, sudah kami bantu. Mungkin belum ada respon Kang Dadan, bisa dilanjut. Baik. Kita berikan kesempatan bagi SMK yang lainnya, yaitu SMK Negeri 3 Tanah Grogol. Silakan SMK Negeri 3 Tanah Grogol. Silakan Pak
Pak Munci bisa bantu klik unmute, sudah saya bantu untuk klik. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, kami sebenarnya di tahap 1 itu sudah mendaftar dan kami juga sudah wawancara bersama 3 industri. Cuman pada waktu kami mengupload di link surat pernyataan kami terlambat. Dan kemarin kami juga ketemu dengan Pak Darmajati di Balikpapan. Disampaikan Pak nanti ada tahap kedua, sehingga nanti Bapak tinggal memasukkan saja di link pendaftaran dan ini apa namanya menguploadkan berkas-berkas surat pernyataan. Seperti itu Pak. Apakah nanti kami harus mulai awal lagi atau bagaimana Pak? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Baik Bapak, dari Tanah Abang, silahkan untuk mengupload pernyataan tadi yang sudah didapatkan dari industri. Di aplikasi kan ada di Google Form, ya, kesempatan untuk mendaftarkan yang tahap 2 harus mendaftar lagi. Kemudian upload surat pernyataan yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Kalau sudah terlambat karena memang kami ada batas cut off-nya, ketika kami mengambil untuk yang operasi itu. Iya Pak, betul. Karena pada waktu itu pada waktu itu memang Pak banyak yang di pimpinan itu karena menjelang lebaran waktu itu. Sehingga pada waktu masuknya sudah cut off, jadi baru ditandatangani di apa surat pernyataannya. Sehingga pada waktu kami upload, kami dengan Isun atau siapa Pak sudah apa namanya sudah ini apa jadi nanti di dalam berdoa saja. Baru kami kalau nanti segera kami upload linknya. Terima kasih Pak. Ya Pak, silakan aja. Karena kan sudah kami buka Google Form-nya, di mana di situ ada upload surat pernyataan. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan surat pernyataan, silakan di-upload. Ya, siap. Terima kasih. Ya, ini berlaku juga untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang kemarin sudah pada tahap beberapa tahap. Di tahap pertama seleksinya, tapi kemudian belum bisa kami ikut karena memang terlambat dari sisi tahapannya. Karena memang kami harus ada batas cut off-nya untuk tahap pertama, sehingga kami hanya bisa membawa kemarin 230. Kemudian yang sudah mendaftar tapi terlambat penguploadan surat pernyataan, sehingga kami ikutkan lagi nanti di tahap kedua ini. Silakan. Selanjutnya Pak Dadan, silakan. Silakan ya, SMK Negeri 1 Pacitan, silakan. Silakan Pak Salim, sudah saya bantu untuk unmute. Baik, sambil menunggu yang bertanya selanjutnya, ada pertanyaan Pak, kami belum mendapatkan kabar untuk yang tahap pertama. Baik Pak, jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mendaftar di skema pemadaan dukungan, kemudian sudah wawancara tapi kemudian tidak ada kabar lagi, ada informasi dari kami, artinya Bapak Ibu tidak bisa lanjut pada waktu itu karena kami perlu waktu pada waktu itu, sehingga kita batasi waktunya, sehingga silahkan Bapak Ibu melanjutkan di tahap kedua ini. Tetap aja mendaftar, kemudian bukan industrinya, kemudian upload surat pernyataannya, sehingga kami akan bisa ikutkan di tahap kedua ini. Nanti kita coba lihat lagi sesi wawancaranya. Baik, silakan dijelaskan lagi. Dipersilakan Pak, silakan.
Mas Solikin mungkin ini udah banyak yang scroll ke atas ya. Tolong link pendaftaran, kemudian link materi ditampilkan lagi di chat, semoga sehingga teman-teman kepala sekolah yang tertinggal informasinya terlambat dalam kesempatan ini silakan mendownload. Ya, bagus. Siap. Baik, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang rahasia lagi, kami karena waktunya terbatas, kita sudah mulai tadi pukul 8, sekarang sudah menjelang sudah lebih dari 2,5 jam kita di ruangan ini. Mungkin tidak efektif ya terlalu lama, dan Bapak Ibu bisa kontak dengan kami kepada teman-teman yang sudah menghubungi Bapak Ibu lewat undangan di WA. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa hubungi narasumber kami sehingga bisa kami jawab melalui WA kalau memang masih ada yang akan ditanyakan terkait dengan SMKPK skema pemadaan lingkungan ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwa skema pemadaan lingkungan kami buka kembali untuk tahap kedua, dan kami buka sepenuhnya kepada seluruh SMK yang sudah bergabung di SMK PK di tahun ini, yang jumlahnya sekarang sudah mencapai 1.402. Kemudian dari jumlah total itu sudah bergabung sekarang di tahap pertama itu 230, sehingga kami masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa bergabung dalam pemadanan industri ini, supaya Bapak Ibu lebih bagus lagi nanti SMK PK-nya ketika ada mitra dengan industri. Dengan kemitraan ini maka ketika industri memberikan dukungan pemadanan, maka kami juga akan memberikan pemadanan yang sama dari sisi jumlahnya. Baik, itu saja yang kami sampaikan dari kami. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan, kami bisa berikan lagi kepada Pak Dadan. Mohon maaf Pak, boleh. Baik, Terima kasih. Sini kursi ya. Roti tak sini aku lagi. Ya, oke lah, satu lagi, oke. Tadi udah terlanjur masuk, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin langsung ke permasalahan Pak. Saya Pak Kasih dari SMK kepada Pak. Terkait dengan program pemadanan Pak. Muda itu sudah menunjukkan HP. Kami jurusan Teknik salah satu tenaga listrik ini mendapatkan ya, program SMKPK mulai yang pertama, kemudian yang kedua, yang tahap lanjutan sekarang Pak. Hanya kami belum punya program pemadanannya untuk jurusan listrik. Nah, untuk nanti proses pendaftaran Pak, apakah hanya untuk jurusan yang PK atau boleh untuk dengan jurusan yang lainnya Pak? Barangkali itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasum. Ini pertanyaan terakhir, ini juga penting pertanyaannya dari SMK 4 Kuningan ya. Jadi kami prioritaskan untuk skema pemadanan dukungan ini bagi SMK PK yang sesuai dengan kakak di PK-nya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu PK-nya listrik ya usahakan untuk mencari industri yang bidang usahanya linear dengan kakak SMK PK Bapak Ibu. Yang itu yang dijadikan prioritas utama. Tetapi kalau memang ada beberapa industri yang memang akan memang ngotot pengen mitra dengan Bapak Ibu, dan nanti tinggal nanti disesuaikan dengan kakak yang ada sekarang. Jadi artinya kalau ada perusahaan dari bidang yang lain di luar kakak itu dibikin komitmen aja dengan Bapak Ibu, dengan sekolahnya. Mereka mau membantu Bapak Ibu itu dengan harus dengan kakaknya yang sekarang. Tidak ada masalah ketika misalkan perusahaan besar di bidang listrik akan
membantu dalam tata boga nggak masalah, panjang si perusahaan listrik itu bisa memadarikan ketika dalam kegiatan-kegiatan di kompetisi kalian tata boga. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Untuk itu memang kami prioritaskan, jadi memang kami prioritaskan untuk SMKPK ketika di pemadaran dukungan ini adalah linear dengan kompetisi kalian yang ada sekarang, baik itu SMKPK lanjutan maupun SMKPK baru yang di tahun 2022 ini. Baik, itu yang terakhir, semoga menjadi informasi penting yang bisa kita Bapak Ibu. Kami kembalikan ke Pak Dadan, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Wisnu atas jawabannya. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikian juga semua rangkaian acara sosialisasi program SMKPK skema pemberian dukungan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh SMK yang sudah hadir dan sudah berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Kami segenap panitia mengucapkan mohon maaf apabila selama penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga semua senantiasa sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Salam SMK bisa, SMK hebat, dan SMK unggul. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat untuk mendaftar, kami tunggu sampai tanggal 9 Juli. Silahkan untuk mencari industrinya. Kemudian mungkin kalau ada kekurangan ataupun ada informasi yang ditanyakan ke balai besar, silahkan atau ke kami lewat narasumber kami Bapak Ibu lewat tadi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ini nggak pasti nggak janji. Terima kasih.